Saya secara pribadi mengatakan bahwa saya menolak. Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang, karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana. Masyarakat menginginkan itu. Selamatkan Raja Ampat, sebuah seruan kepedulian anak bangsa yang belakangan ini terus bergema dengan kencang hingga ke seluruh penjuru jagat maya. Bagaimana tidak, baru-baru ini menyeruak luas kabar yang begitu perih terasa, di mana daerah dengan julukan salah satu surga terakhir di dunia itu terancam hancur begitu saja akibat praktik pertambangan nikel yang berlebihan. Sontak saja, jutaan masyarakat Indonesia yang dihantui rasa khawatir akan hancurnya laut terumbu karang hingga hutan di kawasan konservasi Raja Ampat lantas meluapkan jeritan happy mereka lewat konten-konten media sosial. Tak main-main, nama besar seperti Cinta Laura dan Denny Sumargo pun ikut angkat bicara. Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Coba tanya ke mama-mama di Papua yang sekarang kesulitan cari air bersih untuk mandiin anaknya. Coba tanya nelayan yang pulang dengan jaring kosong dan gak bisa ngasih makan keluarganya. Coba tanya para tetua yang lihat hutan-hutan sakral mereka diratain. Harga sebenarnya dari tambang ini bukan sekedar ton logam yang diambil, tapi kematian cara hidup, putusnya ikatan suci antara manusia, tanah, laut, dan budaya. Why does this keep happening? Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Berapa nilai satu nyawa manusia? Apakah satu tambang, satu kapal pesiar, satu deal strategis? Saat izin ditantangani dan dividen dicairkan, aku penasaran. Apakah orang-orang serakah ini masih ingat dengan wajah-wajah manusia yang dikorbankan dan ditinggalkan dengan tempat tinggal yang hancur dan tanah yang diracuni? Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ini peringatan. Kalau kita diem aja, apalagi yang kelompok serakah ini bakal rebut air kalian, tanah kalian, masa depan anak-anak kalian. Kita masih punya pilihan. Bersuara sekarang, apa jelasin suatu hari nanti. Kenapa kita diem aja? Jeritan kepedulian tidak hanya datang dari kalangan selebritis dan publik figur. Buktinya, beberapa masyarakat Papua yang ikut merasakan imbas dari ganasnya praktik tambang, kini turut serta dalam menyuarakan gundah gulana yang habis menggeraboti hati. Apalagi, kini mereka dibuat khawatir bila kenyataan yang terjadi akan berdampak panjang hingga ke anak cucu mereka yang tidak bisa ikut merasakan indahnya tanah Papua. Walaupun di lain sisi, tidak sedikit pula warga sekitar yang mendukung adanya pertambangan. Hutan yang begitu indah dari kompleks Sefai, negeri 1001 sungai, Timinabuan, Sorong Selatan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa saya menolak pertambangan nikel yang ada di Kepulauan Raja Ampat, yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kami mohon dengan hormat supaya stop. Jangan merusak alam kami. Jangan merusak negeri kami, jangan merusak hutan kami, jangan merusak karang-karang kami, jangan merusak flora fauna kami. Jangan. Anak cucu kami masih membutuhkan hal ini.
tanpa pergi lagi ke luar negeri untuk mau berwisata. Tapi di Raja Ampat sudah sediakan wisata yang begitu indah. Untuk itu, Save Raja Ampat, saya tolak pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat. Buat orang asli di Raja Ampat atau siapa saja yang ada di Raja Ampat yang berkoar-koar dan menyatakan bahwa Raja Ampat baik-baik saja, ini saya tampilkan data ini. Oke, di tempat yang saudara-saudara saya tunjukkan bahwa sekarang aman-aman, kita berpikirnya jangka panjang ke depan seperti apa. Kita bisa lihat saja tailing di sepanjang Timika, bagaimana kehidupan masyarakat Chamorro sekarang. Dan di perusahaan-perusahaan besar dampak-dampaknya di 5-10 tahun ke depan. Jadi tolong jangan bangun asumsi yang berpihak melegalkan keadaan yang sedang merusak, mengeksploitasi sumber daya alam, baik itu di Raja Ampat, baik itu di Merauke, baik itu di mana. Buat saudara-saudara semua yang datang ke tanah ini, hidup, berkarya, berkarir, dan bertugas di atas tanah ini, tolong buka mata hati nurani kalian dan melihat dampak yang akan dinikmati oleh anak cucu kita ke depan akan seperti apa. Derasnya perlawanan dari masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua, terhadap adanya pertambangan nikel di Raja Ampat tentunya memiliki alasan yang kuat. Seperti diketahui, daerah Raja Ampat telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh organisasi UNESCO selaku organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itulah, salah satu pemandu wisata daerah Raja Ampat sampai ikut bersuara dan memberikan pandangannya terkait isu tersebut. Lantas seperti apa ia menyikapi kabar adanya pertambangan nikel? Dan hari ini 7 Juni Sabtu 2025 saya sedang berada di lokasi wisata Pienemo yang mana mereka bilang masih baik-baik saja. Ya, ini masih baik-baik saja. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau misalnya tambang mulai bergerak di sini? Siapa yang bisa menjamin sustainable tourism? Siapa yang bisa menjamin lingkungan hidup dan menjamin alam di sini? Jelas kami bersuara kan? Soalnya no viral no justice. Raja Ampat bukan hanya tentang destinasi wisata prioritas, tapi juga menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional dan pusat terumbu karang dunia. Ingat bahwa 70% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi kami bersuara karena ini masuk dalam geopark, ini masuk dalam kawasan konservasi, ini masuk dalam suaka alam perairan nasional. Oke, saya mau bilang bahwa tidak ada healing di alam yang rusak. Pemerintah mohon bangun dari tidur. Kami punya bapak dan mama di sini. Masyarakat Raja Ampat adalah masyarakat yang mandiri. Kami buat, bapak mama kami buat speedboat, buat resort, itu menggunakan uang sendiri, bukan uang proposal kepada pemerintah dan DPR. Jadi teman-teman, saya harap bahwa kita kawal kasus ini sampai titik akhir. Kalau bisa memang harus tidak boleh, karena ini merupakan geopark teman-teman. Jadi kita kawal kasus ini, jangan sampai ada pengalihan isu nasional yang menutup kasus ini. Lain dari apa yang disuarakan sang pemandu wisata, lain pula pendapat Nesya Yats. Ya, konten kreator kenamaan berdarah multi etnis itu ikut membagikan pandangannya terhadap huru-hara dugaan pertambangan nikel berlimpah di surga terakhir dunia, Raja Ampat. Ia memberikan pendapat bila sebaiknya praktik ini diberhentikan, karena pihak yang dirugikan tidak sebanding dari banyaknya nyawa yang harus merasakan ruginya. Lantas seperti apa penjelasan Nesya Yats terkait hal itu? Salah satu surga alamnya Indonesia yang sekarang lagi rame banget gara-gara mulai ada aktivitas tambang nikel yang ngerusak lingkungan. Menurut kabar yang beredar, so far ada 4 perusahaan yang beroperasi di wilayah ini. PT Gag Nickel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymond Perkasa. Tambang-tambang ini sekarang berada di pulau-pulau kecil yang sangat rentan merusak ekologis. Sekarang bukan hutannya aja yang udah mulai gundul, tapi juga pencemaran laut gara-gara
saja ada kolam pengendapan yang jebol. Dan semua ini bisa terjadi karena izin yang keluar. Guys, kita nggak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya terlibat. Kalau udah rame kayak gini, pasti semuanya berusaha menyelamatkan diri. Yang jelas, ini nggak ada untungnya untuk negara. Secara ekonomi pun yang diuntungkan hanya individu-individu tersebut. Jadi kita semua harus tetap menyuarakannya. Kita desak semua pihak. Bantu juga share video ini biar lebih banyak orang lagi yang melek. Dan untuk teman-teman di Papua, tenang, kita lagi berjuang sama kalian. Pihak berwajib tentunya tidak diam saja menyaksikan simpang siur pendapat yang muncul di mana-mana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bahkan langsung menghentikan sementara perizinan tambang itu, dan tak sampai di situ saja, Menteri Bahlil bahkan sampai bertolak langsung ke Pulau Gage untuk meninjau secara langsung kondisi di sana. Namun setibanya di sana, Bahlil disambut dengan lapang dada. Sorak-sorai bergema menyambut kehadirannya. Warga sekitar bahkan membuka fakta kalau sebenarnya mereka mendukung adanya pertambangan nikel di sana. Dan seperti inilah momen kedatangan Bahlil Lahadalia di Pulau Gage. Bapak Bilal, selamat datang. Aman. Jasi. Lanjut. Mana sama itu? Bagi jangan sama itu lah. Ini kamu harus bagaimana ini? Kami masih baik-baik saja, Pak. Coba bikin baru. Langit kami biru. Laut kami biru. Ikan kami melimpah. Alat kami kaya terus. Right for Greenpeace. Bapak aman. Orang yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikir yang memberitakan itu benar, makanya saya turun sendiri. Iya. Terima kasih. Bagaimana? Betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, gitu ya. Saya tanya saja. Apa yang menyambut kedatangan Menteri SDM Bahlil Lahadalia memang sungguh mengejutkan. Berbeda dengan yang ramai di dunia maya, matanya justru disambut dengan alam yang indah tanpa sedikit pun kerusakan signifikan. Hutan yang robek hingga laut yang terluka akibat dilahap penambang seperti apa yang dikabarkan sebelumnya justru berbeda dengan kenyataan. Bahkan di sana, Bahlil Lahadalia ditemui permohonan masyarakat yang berharap pertambangan bisa dilanjutkan. Pasalnya, lewat pertambangan pula masyarakat mencari sesuap nasi. Jadi teman-teman, tadi kita sampai di Pulau Gag. Di video yang lalu itu kan laut itu ada coklat ya, tapi tadi kita di sana biru. Terus informasi Penemo itu juga jauh dari Gag. Dan di Gag itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, yang sudah eksplorasi, sudah direboisasi sampai reklamasi juga. Kewajiban itu sudah dipenuhi. Dan sampai di pelabuhan pemuatan itu juga, itu airnya biru semua. Yang tadi sudah disampaikan Pak Gubernur seperti itu yang kita lihat hari ini. Kami bersama Pak Menteri kunjungi Pulau Gag sekalian lihat, memantau langsung yang keadaan, yang informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya
apresiasi, terima kasih untuk perusahaan ketiga yang saya harap juga pengawasan andalnya kuat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita image yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita langsung dampingi Pak Menteri dan kunjungi sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan ke pihak perusahaan untuk tadi saya sampaikan pengawasan, hendak kita tambah lagi untuk lihat supaya lebih bagus lagi ke depan. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, serta ramainya pro kontra tanpa muara, diskursus terkait Raja Ampat memang telah menuai sorotan tajam jutaan pasang mata. Entah bagaimana mereka menyikapinya, namun tetap saja wilayah Raja Ampat sudah menjadi buah bibir perbincangan. Menyikapi hal tersebut, orang nomor 1 Indonesia pun mengambil langkah tegas. Dengan mengumpulkan para petinggi aparat penegak keadilan untuk lebih perkasa dalam menegakkan ketentuan bagi para pengusaha-pengusaha tambang. Pesan Prabowo Subianto hanya satu, bila para pengusaha tidak ingin memenuhi kewajiban, maka negaralah yang akan melakukannya demi keselamatan bangsa. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.